Iya. Baguslah, siap. Oke. Ya. Siapa satu lagi? Hah? Pak Eri. Wisuda kita dimajukan jadi ya. Tanggal 16. Nah, waktu itu mau masuk nggak bisa lagi, Pak. Iya ya. Iya. Tanggal 16 belum. Suruh nanti kita nanti. Oke, baiklah. Waktu kita sudah 49. Semangat ya. Roma ya. Semangat kami ya. Oke, silakan Kak untuk memimpin kita dalam doa. Puji syukur Bapa atas Bapak, sebentar lagi kami dapat melakukan sidang dan jajan itu. Ini hanya Bapak, selanjutnya apa nanti yang akan Bapak Ibu dosen dapat jawab dengan baik. Saya juga memberkati setiap Bapak dosen kami, baik selalu memberi kesabaran, kesehatan. Kami serahkan aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan. Oke, baiklah. Wah, ini kesiapan ujianmu dengan bukti ya. Oke, bagus ya. Silakan dalam waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan materi skripsi ya. Silakan mulai dari sekarang. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Saya Roma Cerita dengan judul pembelajaran kreativitas emotional activities dengan subjudul pentingnya mengembangkan kreativitas emotional activities dalam pembelajaran PAK terhadap peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Medan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Adapun dari latar belakang masalah, di mana kreativitas itu berasal dari bahasa Inggris yaitu creativity yang artinya daya cipta, inspirasi dari sebuah karya akan menjadi lebih indah atau menjadi nyata dari sebuah karya tersebut. Di mana kreativitas itu sangat penting untuk bagi seseorang, apalagi anak usia dini. Kreativitas itu sangat penting untuk ditanamkan atau diterapkan dalam kehidupan anak usia dini agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya atau mengasah keterampilan yang dimilikinya. Di mana pada saat saya melakukan penelitian di SMP Negeri 9 Medan dengan judul saya pembelajaran kreativitas emotional activities, di mana di sini kami melakukan berbagai macam kreativitas. Di sini saya membuat kelompok yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Di mana strategi pembelajaran kooperatif ini adalah suatu kelompok tim atau sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang yang dibentuk dalam sebuah kelas atau sebuah ruangan. Jadi dalam mengembangkan kreativitas ini anak SMP Negeri 9 ini tidak mau atau tidak terdorong untuk mengembangkan kreativitasnya karena mereka malas atau tidak minat dalam mengembangkan kreativitasnya. Tetapi karena adanya peran dari guru atau dorongan dari guru, peserta didik SMP Negeri 9 ini mau ikut sedikit demi sedikit
untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi pada saat itu karena ada namanya reward and punishment atau hadiah hukuman dari mengembangkan kreativitas itu, peserta didik itu jadi hatinya atau keinginannya dalam mengembangkan itu jadi semakin semangat atau bergairah atau senang dalam mengembangkannya. Contoh yang kami buat dalam mengembangkan kreativitas emotional activities itu ada 5 kelompok. Yang pertama ini namanya kelompok 1. Jadi kelompok 1 dalam mengembangkan kreativitas itu mereka yang berpendapat, Bu, kami buat seperti ini ya, Bu, agar kami juga memiliki keindahan, Bu, biar jangan sama antara kelompok 1 sampai kelompok 5, Bu. Jadi di kelompok 1 ini ada beberapa siswa yang bosan atau tidak suka dalam mengembangkan kreativitas. Jadi yang bosan itu saya sebagai seorang guru dalam melakukan penelitian itu saya tidak kasih hadiah karena adanya reward and punishment tadi. Jadi orang yang tidak mau melakukan kreativitas dia tidak dapat hadiah, itu hukumannya. Jadi yang di kelompok ini kelompok 1, inilah kelompok 2 yang dilakukannya. Mereka sangat bijak, jadi mereka menggunakan alat-alat bekas. Karena kreativitas itu adalah suatu barang yang bisa dibuat lebih baru lagi. Jadi mereka membuat stick dari stick es krim untuk menjadi kotak pensil atau tempat-tempat barang-barang yang disimpan di sini. Jadi kelompok 2 inilah yang paling semangat dalam membuatnya karena mereka membawa semua alat yang diperlukan dalam mengembangkan kreativitas. Ini kelompok 3. Kelompok 3 namanya taplak meja. Mereka membuat dari barang-barang bekas, dari plastik-plastik makanan. Jadi mereka di situ pada saat itu ini waktu yang diperlukan dalam membuat ini 2 hari. Jadi mereka di SMP Negeri 9 Medan itu ada namanya SIP 1, SIP 2. Jadi kelas 7-3 pada saat itu mereka minggu depan baru dikumpulkannya, tidak pada saat itu. Karena sangat sulit untuk membuat ini katanya. Terus ini kelompok 4 orang yang paling simpel orangnya. Jadi mereka hanya bisa membuat seperti ini dengan siswa hanya 3 orang saja. Jadi pada saat itu mereka dengan adanya alat yang ada di rumah saja mereka bisa membuatnya. Jadi pada saat itu hanya mereka yang kurang berkreatif dalam membuat atau menciptakan sesuatu dengan kemampuannya. Dan ini kelompok 5. Kelompok 5 lumayan sangat bagus. Mereka membuat sangat indah karena kelompok 5 orangnya jenius, mau semua ikut serta dalam mengembangkan kreativitasnya. Jadi karena ada dorongan dari reward and punishment tadi, peserta didik SMP Negeri 9 Medan itu sudah bisa membuat kreativitas dengan kemampuan yang dimilikinya. Seperti contoh-contoh yang telah dibuat mereka ini, Bu. Pak, inilah contoh-contohnya dalam kelas yang telah dibuat mereka. Terus dari kesimpulan saya dapat pada SMP Negeri 9 ini, yang pertama dalam melakukan proses pembelajaran, beberapa dari peserta didik itu kurang berpartisipasi atau kurang aktif dalam mengembangkan kreativitasnya, baik dalam proses belajar ataupun dalam materi. Jadi di sini penulis mempunyai tujuan yaitu pentingnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan pendidik dapat memahami bagaimana anak dalam mengembangkan kreativitasnya. Karena kreativitas ini sangat penting bagi kehidupannya dan sangat penting atau bermanfaat bagi kehidupannya. Yang kedua di sini untuk mengetahui kendala-kendala dalam mengembangkan kreativitas dalam proses belajar. Jadi di sini peserta didik sehingga dengan adanya strategi kooperatif atau strategi untuk sebuah kelompok dan dengan adanya dorongan dari guru dan reward, jadi peserta itu mau atau ikut serta dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga di sini peserta didik itu dapat dituntut untuk mengembangkan kreativitas emosional, aktivitasnya dalam kreativitas. Karena di sini peserta didik harus menaruh gembiranya, senangnya dalam mengembangkan kreativitas. Kalau dia bosan dalam mengembangkan kreativitas, maka kreativitas itu tidak akan semenarik apa seindah ini. Yang keempat, untuk membawa peserta didik untuk mengenal seorang tokoh, yang dimana tokoh yang saya ambil tokoh yaitu Friedrich Strobel, di mana dia pendiri Taman Kanak-kanak. Jadi dia di sini seorang tokoh ini mendorong untuk anak usia dini untuk dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Yang kelima, dalam melakukan proses pembelajaran, maka penting untuk pendidik dan peserta didik untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan kreativitas
dalam sekolah ataupun keluarga atau lingkungan. Karena ini sangat penting atau bermanfaat mereka dalam berkreativitas untuk negara bangsanya. Di mana di sini saya juga ada kesimpulan praktis. Yang pertama, kesimpulan praktis saya, nilai rata-ratanya cukup lumayan baik. Karena sebelum saya memberi angket, saya menjelaskan dulu sedikit tentang kreativitas. Jadi mereka lumayan mencerna tentang kreativitas itu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Roma, penjelasan cukup jelas ya, disertai dengan alat-alat hasil daripada kreativitas siswa tersebutnya. Baiklah, untuk kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Ramli Harahap sebagai kunci utama kunci 1 selama 20 menit, Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan saya ucapkan selamat buat Roma yang telah sampai pada tahapan sekarang mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya di depan kami para dosen dan pembimbing utama. Dan izinkan kami juga bersama dengan kedua untuk menambah catatan-catatan akademis sehingga temuanmu atau karyamu ini semakin bagus. Ya. Yang pertama nanti ini saya sudah catat coret, nanti saya kasih kepada Roma catatan saya ini supaya semakin bagus ya. Mulai dari abstrak itu nanti sudah ada catatan-catatannya. Saya akan lebih fokus pada substansi di latar belakang. Latar belakang memang sudah disebutkan oleh Roma bahwa di SMP Negeri 9 itu ditemukan kurangnya kreativitas baik guru dan anak dalam menggunakan emosional untuk menghasilkan karya-karya daripada anak didik. Jadi dari itulah termotivasi untuk menulis skripsi. Dan tadi sudah ditunjukkan kepada kami hasil dari kreativitas emosional anak-anak yang sungguh luar biasa. Ini contoh yang sudah kita tunjukkan. Saya senang. Dan kemudian pertanyaan penelitianmu sudah saya lihat dan bagus. Lalu kita masuk pada bab 2. Di bab 2 itu karena ini penelitianmu menggunakan kualitatif ya, kualitatif artinya angket. Jadi nanti jelaskanlah baik di bab 1 itu bahwa kamu menggunakan metodologi kuantitatif. Jadi itu yang digunakan metodologi kuantitatif. Karena menggunakan metodologinya kuantitatif, maka di poin 2 berapa ini? Sebentar saja. Tentang kerangka konseptual halaman itu tidak perlu lagi karena kerangka konseptual hanya digunakan halaman 39 ya, itu digunakan oleh orang yang menggunakan metodologinya kualitatif dia menggunakan kerangka konseptual. Tapi kalau dia menggunakan metodologinya kuantitatif, maka dia pilih hipotesa. Nah, hipotesamu di 2.3 ini perlu juga direvisi supaya bagus. Nah, ini hipotesamu. Kau buat begini, sudah lihat halaman 41. Jika pentingnya mengembangkan kreativitas emosional aktivitas dalam pembelajaran 4, maka peserta di kelas 7 SMP Negeri 9 Medan dapat menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dalam mengembangkan kreativitas emosional aktivitas. Kita tidak dapat apa yang mau kau capai. Jadi saya usulkan begini kalimatnya. Jika dikembangkan kreativitas emosional aktivitas dalam pembelajaran 4, maka peserta didik dapat menghasilkan karya kreatif yang indah. Ini kan sudah kau tunjukkan, ini kan karya mereka kan. Dengan menerapkan kreativitas emosional, maka siswa atau peserta didik dapat menghasilkan kreasi yang indah. Inilah kreasinya.
yang kau tunjukkan tadi. Kalau kau terapkan emotional activities. Nah, kalau itu hipotesamu, lalu kau buktikan di bab 4, maka nyambung. Jadi kalimatnya, jika pentingnya dikembangkan kreativitas emosional activities, maka dapat menggunakan strategi. Akan nggak nyambung. Ada outputnya, hasilnya. Setelah kau kembangkan emotional activities. Apa outputnya? Anak-anak mampu menghasilkan karya-karya indah ini. Ya? Nah itulah. Jadi diduga kan, atau jika menggunakan emotional activities, maka peserta didik dapat menghasilkan karya-karya yang indah. Nah, itu nanti sampaikan samakan dengan di bab 4. Lalu di bab 3 ini di populasinya sudah kau jelaskan. Populasinya itu nomor 3.4 halaman 52 alat pengumpulan data halaman 52 3.4. Kalau dia menggunakan kuantitatif, alatnya adalah angket atau kuesioner. Itu belum ada kau buat karena masih definisi kau buat itu. Jadi jelas itu angket ya. Jadi kalau dia kualitatif, alatnya ialah wawancara. Tapi kalau kuantitatif, alatnya ialah angket. Itu aja yang disebutkannya. Baru populasinya kan 37, sampelnya 37. Karena menggunakan sampel yang sama, maka katakan di sampel itu saya menggunakan sampel ini 100%. Karena semua mereka kau beri kuesionernya 100% ya. Oke, baru masuk ke bab 4. Di bab 4 itu tidak perlu diulangi lagi rumus itu. Karena itu namanya redundant, pengulangan. Jadi cukup misalnya seperti bab 3 di atas. Tidak perlu lagi kau tulis X sama dengan FA kali 4 tambah itu kan pengulangan. Kau usah diulangi. Langsung aja. Nah, baru di bab 4 ini saya hanya mau tambah supaya semakin lengkap skripsi ini karena pembuktianmu tadi sudah bagus. Tapi angka-angka yang kau sebut ini, temuanmu ini kau bahasakanlah menjadi sebuah kalimat. Nah, baru di 4.4 itu ya pembuktian hipotesa, kalimat yang tadi sama ya di bab 2 tadi, samakan jika dikembangkan ya samakan di 4.4. Nah, ini di halaman 77. Sebelum refleksi nanti tambahkanlah satu poin tentang 1.45.1 strategi untuk mengembangkan kreativitas emosional anak. Itu sudah kau tulis di sini, tetapi belum kau bahasakan. Apa strateginya? Di sini kita lihatlah di halaman banyak nih strategi yang kau buat, dan inilah bahasakan temuan ini menjadi sebuah narasi. Ini halaman 70 tentang strategi apa yang digunakan. Jadi strategi yang pertama, itu pertanyaan yang pertama itu. Setujukah Anda guru dapat membentuk kelompok dalam pembelajaran saat proses pembelajaran mengajar agar pembelajaran menyenangkan? Dan ini dijawab oleh sangat baik. Pertanyaan berapa orang yang menjawab itu, lihat di tabel 7 itu. Pertanyaan nomor 1, 27 orang mengatakan sangat setuju, 10 orang mengatakan setuju. Berarti dicoba itu 37 orang, berarti 100% pesertamu itu, responden itu setuju. Alasan yang pertama tadi, strateginya apa? Jika guru membentuk kelompok, berarti strategi yang pertama ialah guru membentuk kelompok belajar. Itu strategi pertama. Dari 37 responden, 37 orang setuju. Langkah yang pertama ialah guru membentuk kelompok belajar. Nah, jadi bahasakan temuanmu menjadi sebuah narasi ilmiah.
Nanti 2, 3, 4, 5 itu sudah menjadi strategi sampai 10. Pertanyaanmu ini itu strategi. Baru tambah lagi poin baru 5.2. Ini pertanyaannya itu karena ini pertanyaan di rumusan masalahmu ya. Menjawab pertanyaan di rumusan masalahmu sebenarnya. Ini strategi di halaman 77. Nah, halaman 74. Strategi pembelajaran kooperatif. Bagaimana strategi pembelajaran kooperatif? Jadi, apa itu strategi kooperatif sudah kau jelaskan, dan di 45.2 halaman 74 itulah nanti langkah-langkah membentuk strategi pembelajaran kooperatif. Apa itu? Lihat nanti di bersama. Setuju ke Anda? Seorang guru harus dapat mengembangkan kreativitas peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif? Jawabnya ini sangat baik. Berapa orang yang menjawabnya? Ini nomor 1. 32 tambah 3. 35 orang dari 37 orang. Berarti strategi pembelajaran kooperatif yang pertama itu harus dibentuk atau dikembangkan kreativitas peserta didik dengan menggunakan kooperatif, pembelajaran kooperatif. Nah, maka nanti dengan jika kau kerjakan ini, pertanyaanmu di rumusan masalah di halaman di bab 1 sudah terjangkau. Nah, baru terakhir 4.6 itu jangan refleksi teologis, karena kamu juga sempat kan dari pakar, maka refleksi pak, refleksi pendidikan agama Kristen. Digali dari hasil temuanmu dari tadi 45.1, 45.2. Bagaimana guru itu kalau menggunakan emosional kreativitas, maka akan menghasilkan karya-karya indah. Jadi jika semua sekolah menggunakan ini, maka banyaklah lahir siswa SMP yang kreatif. Itu refleksi pendidikan agama Kristen. Nah, itu ya. Dengan demikian nanti maka kesimpulanmu bukan lagi kesimpulan yang normatif, tapi kesimpulanmu sudah kesimpulan akademis. Gitu ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Sandi Abraham. Silakan untuk penguji yang kedua, Dr. Erika. Silakan Pak. 20 menit Pak. Terima kasih. Sebenarnya saya ada lagi komentar. Sudah selesai. Dan juga sudah selesai presentasi tadi juga kamu sebenarnya hasilnya mau bilang apa lagi deh. Oke, ada hal teknis. Ustaz Anwar ini kok 3 bahasa Inggrisnya. Maka ada. Apalah 2 pelajaran ya apa tahu dulu yang jangan tahu saya PPL disuruhnya harus datang katanya suruh dia tolong aku punya itu jadi juga nah waktu itu saya kan mau belajar dia bagus waktu aku jadi guru ini oke yang berikutnya identifikasi masalah itu kan di sini selalu dimulai dengan adanya ramnya ya kan mungkin di sini ya kenyataan oh ini oh iya ya sudah ada tulis tapi ada 2 yang belum ya 3 dari 5 ya kan nah ini ceritanya kurang guru kurang maksimal
artinya kurang maksimalnya kan peran guru maksudnya. Supaya dia konsisten kan selalu karena kurangnya adanya kan. Nah, kalau nomor ini terdapat beberapa siswa ini adanya. Ya kan begitu, adanya menggunakan kata adanya itu. Kalau kurang lagi adanya kenyataan ini juga memang kekurangan sih, cuman begitu memang harus ada kata keadaan dan kata pernyataan. Kalau kurang pernyataan, terus yang berikutnya kesimpulan. Ya, arti siapa, itu apa? Ya, ya, gitu ya. Itu memang kesimpulannya. Di rumusan masalah itu apa? Gitu kan? Ya, jawab sini. Soalnya apa? Dari rumusan masalah tidak ada kesimpulan. Sistem perbedaan tidak ini budaya dan keterangan sama kelihatan kami berbeda menjelaskannya. Nah, sebulan 3 malah terlalu pendek sebenarnya. Tapi kita dimasuk nyaram di narasi. Bagaimana sebulan 3 ini apa terlalu seperti lainnya? Oh, Pak Sadan saja oleh sebulan 3. Seperti tidak ada susah. Jadi ini sangat penting karena misalnya semangat atau gembiranya dalam mengembangkan kreativitas. Maka ada penjawab di sini. Kita kan sudah ada banyak istilahnya kalau di sekolah 48 tinggi dari sini kurang gitu. Kira-kira indikatornya apa? Aku bikin di sebulan ini untuk mengatakan sangat itu karena aktivis dapat membuat ini. Nanti kau pertanyaan lagi. Artinya ada punya satu. Ini kan terjadi kan presentasi diri sangat dituntut dapat mengembangkan kreativitas, kan? Karena kreativitas dapat membuat peserta didik semangat dan gembira. Apa yang di sini yang mau katakan? Kau mau mengatakan bahwa perlu ditingkatkan pengembangan kreativitas anak ini dengan memanfaatkan aktivitas emosional sehingga ya mahasiswa memiliki rasa semangat dan gembira. Itu kan bahasa kesimpulan. Jika komputer aja ini tidak ya, jangan hanya begitu ya. Cuma 2 kalimat, enggak cuma 1 kalimat ini. Kalimatnya ini banyak. Ya. Jadi 4 ini nah, rumusan masalah 5 dan kesimpulan 5. Saya tidak kode. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kooperatif? Kenapa rumusan masalah ini sederhana lagi kembali persoalan dan pada di atas kita sudah main kencang tiba-tiba masuk ke poin itu teori baru lagi. Itu maksud saya. Jadi mencoba ini kesimpulan 5 dalam melakukan proses didik mengetahui bagaimana cara fungsional. Ada kaitannya dengan yang itu tadi yang keberadaan kooperatif. Ada di situ kata kooperatif. Kacamata saya ini juga. Harus diganti. Ya, itu diluruskan kata ini.
Ya Naya, Iya. kita jawab itu di soal kooperatif itu bagaimana ya? Apakah maksud kira emosi aktivis atau apa? Strategi badan kooperatif itu strategi untuk kelompok Pak. Jadi sini saya buat agak kelompok tersebut. Jadi kelompok saya buat bukan strategi kooperatif saya juga. Jadi karena kita kunci di perumusan masalah harus muncul kata ini di kesimpulan. Karena sudah begini ya. Sini masuk ya. Ya memang itulah dinamika pendidikan. Saya pikir saya di keluarga berbeda banyak teknik. Tapi kau apalah kau komentar mana salah nama ya. Silakan. Apa komentar? Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi saran dan masukan. Dari saya ini kan komentar yang mereka harus katakan tadi. Kira-kira cocok nggak kan kalau karena kalau saya buat strategi pembelajaran kooperatif kan itu udah kayak Bapak bilang kata kunci. Tapi saya buat di sini itu nggak kata kuncinya, arti dari strategi pembelajaran kooperatif yang saya buat di sini, Pak. Jadi harus disamakan Bapak bilang kan. Terima kasih Pak. Itu saya maksudnya istilah kooperatif. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Iwin sebagai kunci yang kedua. Masih ada lagi? Baiklah, terima kasih Pak Erhan. Jadi beberapa hal yang perlu ditambahkan nanti, catat tulis ya. Nah ini saya punya di kertas saya. Oh ya, oke. Ya, nanti pertama dulu yang disampaikan oleh Pak Erhan tadi tentang membahasakan ya, dinarasikan itu hasil penelitiannya supaya lebih menghantar pembaca untuk mendapatkan apa hasil penelitian. Kemudian yang disampaikan oleh Pak EB supaya ditambahkanlah buku yang berbahasa Inggris. Ya, penulisannya nanti kamu koreksi lagi ya. Lalu kemudian setelah selesai nanti dan dibawa perbaikannya kepada penguji 1 dan 2. Ya. Dan setelah itu baru kepada penguji. Oke, Roma. Oke ya. Terima kasih lah, udah bagus semua ya. Baguslah ujian ini baru kamu yang merumuskan ini menurut saya sesuatu yang sangat baik. Iya, jadi ini sangat baik sekali. Ini mungkin Bapak tempel di ruangan Bapak. Di ruangan bisa bawa. Di ruangan Bapak ya kan Pak? Ya. Dan persiapannya bagus ini. Iya Pak, karena ada nih serta. Oh tentu banget dengan dia. Ya, ini kan peneliti juga harus modern. Jadi tidak hanya tapi bagus. ini kan. Oh ini boleh ini ada Pak nanti saya kirim. Ini Pak. Iya. Nah ini ke sini. Nah ini kan. Nah mantap ada. Oke Pak. Kasih. Sekali lagi Pak. Oke. Mantap. Ya. Saya kirim kepada Bapak. Oke, begitu dulu ya, Bapak ya. Tetap semangat. Kami senang dengan presentasimu yang disertai dengan aktivitas ini ya. Oke, silakan bikin doa. Kita bersama dengan doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana saya menceritakan Tuhan, saya akan menjadi saya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan membimbing saya Tuhan. Beri ketenangan pada saya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk dosen pemimpin saya dan Tuhan dan masyarakat saya Tuhan. Beri dia kesehatan panjang umur Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap kegiatan dan setiap perjalanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, ayo silakan.
kamera ya. Di Roma ini berjuang di Pak. Nampak skripsinya, nak, tulisannya? Kalau itu kurang kanan sepertinya kamu. Dikata ini apa ini? Nampak? Ya itu masuk. Yang skripsinya. Jadi kalau dia lucu. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, aman. Ini Roma.